Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ardiansyah dengan NIM 24106710009. Jadi di sini saya akan mempresentasikan, mendemokan sebuah project yang saya buat, ditugaskan oleh Bapak. Jadi yang pertama di sini kita membuka exam. Jadi aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Jadi aktifkan, lalu klik admin. Setelah di tampilan admin itu, lalu kita akan dimunculkan di sebuah, di sini di localhost. Setelah itu buatlah database. Setelah dibuat databasenya, lalu ini di saya diberi nama simple underscore php underscore mvc. Jadi sini products, buat dulu adanya products dulu. Jadi udah, ini tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu kita pergilah ke dokumen. Setelah coding SQL yang Bapak berikan itu, kita buatlah folder kosong, cari exam htdocs. Nah setelah itu kita buatlah di sini, nama folder kosong saya adalah praktikum 5. Setelah itu barulah kita bisa ke SQL VS Code. Nah setelah itu kita buatlah file bernama index.php. Index.php adalah fungsinya itu halaman utama redirect ke produk list PHP. Nah ke ini biasanya juga digunakan sebagai entry point. Jadi penjelasan sederhananya itu, saat program dibuka, pengguna langsung diarahkan ke dalam daftar produk. Nah seperti ini ya isinya. Membuat create, ini create store produk. Nah seperti inilah tampilannya. Lalu kita untuk kemana dulu ya, ke antara itu dah kita buat config PHP juga bisa. Jadi config PHP ini yang paling awal sebenarnya sih tadi, atau index bisa juga, asal ada lah, sama-sama ada. Fungsinya ini konfigurasi koneksi database, membuat koneksi ke database MySQL-nya. Nah ini penting juga nih, membuat koneksi ke database MySQL menggunakan MySQLi. Jika koneksi gagal akan menampilkan pesan kesalahan di sini ya. Ini get message database connection failed. Penjelasan sederhananya yaitu file ini penting agar semua file lain bisa terhubung ke database. Lalu kita ke HT access. Yang saya menggunakan HT access karena waktu itu error Pak. Jadi fungsinya konfigurasi server jika di hosting di Apache. Contohnya mengaktifkan mode _rewrite, mengatur ke default. Penjelasan sederhananya itu tidak wajib saat lokal, tapi bisa penting saat diupload ke hosting. Nah yang keempat ini bisa product controller. Product control PHP ini fungsinya proses logika CRUD dan fitur tambahan, tambah atau edit teman-teman, tambah atau edit. Upload gambar ke folder upload. Nah ini folder uploadnya kita sudah dibuat, kita buat folder upload juga kosongan di sininya teman-teman, di praktikum 5. Nah kita buat folder upload. Nah itu lanjut ke Facebooknya lagi nih, validasi form. Nama tidak boleh kosong, harus angka.
harus angka nama, tidak boleh kosong, tidak harus angka ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Tambah ke keranjang menggunakan ini session mana ya. Nah ini teman-teman, penjelasan sederhananya, file ini yang mengatur semua proses data di belakang layar. Dan produk selanjutnya adalah create. Produk create ini juga paling sering diedit ya. Fungsinya itu form untuk menambahkan produk baru. Terdapat input nama, harga, kategori, dan upload gambar. Di sini di create teman-teman. Di create ini. Nah, ini harga, jumlah, gambar. Di sini teman-teman. Penjelasan sederhananya itu, jika halaman ini sebentar teman-teman. Form ini juga dikirim ke product controller PHP di sini sebelumnya itu ya. Penjelasan sederhananya, ini halaman input produk baru. Jika data salah, akan muncul validasi dari server langsung. Di sini biasanya teman-teman ada di tampilan kita nanti, di sini akan ada kita gagal itu salah error di line berapa gitu teman-teman. Dan yang keenam ini product edit. Fungsinya adalah form edit data produk, mengambil data produk berdasarkan ID dari URL, sama seperti create tadi teman-teman, tapi dengan data yang sudah ada. Datanya yang sudah ada tadi kan tidak. Penjelasan sederhananya, untuk mengubah data produk yang salah yang sudah ada. Dan yang ketujuh ada product list. Fungsinya menampilkan daftar produk. Ini menampilkan daftar produk teman-teman. Jadi menampilkan daftar produk. Nah, seperti ini. Nah, daftar produknya di sini, ada di sini. Menampilkan semua produk dari database. Fitur pencarian menggunakan like pada SQL. Tampilkan gambar produk. Nah, seperti ini, tampilkan ada produk. Nah, produk-produknya ini teman-teman. Statistik jumlah produk per kategori. Tombol tambah ke keranjang. Nah, tombol tambah ke keranjang seperti ini. Nah, tombol tambah keranjang. Terus penjelasan sederhananya, ini halaman utama yang menampilkan produk dengan pencarian filter dan info jumlah per kategori. Ini info jumlah per kategori. Infonya. Nah, dan untuk yang terakhir saya menggunakan card view p.php. Card view. Nah, card view ini menampilkan isi keranjang belanja, lihat keranjang kosong karena kita tidak menambahkan apapun dalam keranjang. Jadi misal seperti ini teman-teman. Nah, kita nambahkan ini. Nah, muncullah seperti ini. Mengambil data dari session card, menampilkan session card. Nah, ini session card.
menambahkan dari season card. Nah, ini season cardnya teman-teman, dan jumlah, dan menampilkan nama produknya yang ada di sini. Ini nanti ditampilkan di sini teman-teman, nama produk. Nah, nama produk ini. Penjelasan sederhananya, menyimpan produk yang diklik tambah ke keranjang dalam sensi tanpa check out seperti yang tadi saya beritahu. Dan ini tampilan saya, hasilnya yang saya coding, Pak. Sini ada tambah produk. Nah, tambah produknya seperti ini tampilannya. Nah, kategorinya ini, Pak, seperti ini. Dan ini bisa dipilih juga kategorinya. Kita edit dulu ya. Ini karena tidak. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa dicari toko nantian yang muncul fokus semua gitu, teman-teman. Dan ini Asus ada 2, fokus 1. Nah, ini belum diperbarui sama saya. Aslinya ini 2. Ini 1 Asus. Nah, kesalahannya itu di sana. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.